Orang yang hianat dipercaya, dan orang yang amanah dihianati. Mereka adalah orang-orang yang bermental rendah. Mereka dijadikan pemimpin oleh orang-orang bodoh untuk kepentingan mereka. Sebelum munculnya Dajjal, terjadi tahun-tahun yang dipenuhi oleh banyak penipuan, dipenuhi oleh banyak kebohongan. Pada saat itu orang yang jujur didustakan, sebaliknya pendusta dibenarkan. Orang yang amanah dianggap berkhianat, sebaliknya pengkhianat diberi amanah. Sementara pada saat itu golongan Ruwaibidah banyak yang angkat bicara. Lalu ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapakah Ruwaibidah itu? Mereka adalah orang-orang fasik yang berbicara mengenai urusan umat. Di antara penciptaan Adam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada perkara yang paling besar kecuali fitnah Dajjal. Fitnah yang kedua di akhir zaman adalah harta. Orang sibuk mencari harta 24 jam, siang dan malam bekerja keras keringat hingga melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa apabila menjadi orang kaya hidup akan bahagia walaupun tidak mengamalkan agama, lebih takut kepada kemiskinan daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram." Sesungguhnya akan datang kepada manusia satu zaman yang seseorang tiada peduli dengan harta yang ia dapatkan, apakah berasal dari yang halal atau yang haram. Ta'isha abdud dunya wa dirhami wal qatifah wal qamisa in utiya radiya wa illam yu'ta lam yardo. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, kain selimut, dan baju gamis. Jika diberi ia ridho, dan jika tidak diberi ia tidak ridho. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang ketiga adalah sains dan teknologi. Orang-orang mengandalkan sains untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dan bersaing mengejar teknologi sehingga menjadi hamba teknologi, beranggapan bahwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kehidupannya akan sukses. Akhirnya menjadi korban media informasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhir zamani dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahaditsi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yuftinunakum." Akan ada pada akhir zaman kelak para pendusta yang datang dengan membawa informasi-informasi, berita-berita yang belum pernah kalian dengar oleh kalian sendiri dan orang-orang sebelum kalian. Nabi mengatakan, "Aku peringatkan kepada kalian tentang mereka. Jangan sampai mereka membuat kalian tersesat, dan jangan pula kalian termakan oleh fitnah-fitnahnya." Saudara-saudara sekalian, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyahum. Akan datang, kata Nabi,
pada umatku kelak orang-orang yang mengabarkan sesuatu yang kalian belum pernah mendengar dan tidak juga oleh bapak-bapak kalian. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah yang ketiga, Dajjal. Ini puncak fitnah, segala fitnah. Jika Dajjal ini turun ke bumi, orang-orang yang semula beriman pun dapat menjadi murtad karena pengaruhnya. Fitnah Dajjal adalah segala sesuatu yang menjadikan mata manusia tertipu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Menjadikan seseorang buta dan tuli dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulnya. Segala bentuk perkara, alat, mesin atau benda yang melalaikan diri kita dari aturan Allah Subhanahu wa taala, beranggapan bahwa segala sesuatu terjadi dengan sendirinya secara alamiah atau sesuai dengan rencana dan tadbirnya. Saudara-saudara sekalian, sebelum Dajjal si mata satu muncul, para pengikutnya, orang-orang yang bersifat seperti Dajjal, lebih dulu menyebarkan fitnah-fitnah di mana-mana. Sekelompok orang akan menghamparkan jalan, meletakkan sistem, mengkondisikan manusia menyambut kedatangannya. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yub'atsu dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat hingga munculnya beberapa dajjal yang pendusta, menghampiri 30 orang yang semuanya mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Fi ummati kadzabun wa dajjalun sab'atun wa ishrun minhum arba'u niswatin wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Di kalangan umatku ada para dajjal sang pendusta, berjumlah 27 orang. Di antara mereka ada 4 wanita. Dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada yang lebih aku khawatirkan atas umatku daripada Dajjal. Maka aku segera bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, siapakah yang lebih engkau khawatirkan daripada Dajjal? Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah para pemimpin yang menyesatkan. Saudara-saudara sekalian, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sayusibu ummati fi akhir zamani bala'un syadidun min sultanihim la yanju fihim illa rajulun arafa dinallahi bilisanihi wa yadihi wa qalbihi. Pada akhir zaman umatku akan mengalami bencana, cobaan yang dahsyat dari pemimpin-pemimpin mereka. Mereka tidak akan selamat kecuali seseorang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan tangannya dan hatinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah maraknya kebahilan dan perbuatan tercela. Orang yang khianat dipercaya dan orang yang amanah dihianati. Kemudian merebaknya pakaian-pakaian yang dipakai oleh para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. At-tahut yang menjadi atasan al-wa'ul. Para sahabat bertanya, apakah at-tahut itu? Beliau bersabda, usulu rijali wa ahlul buyutil ghamidati yarfa'una fawqa salihihim wal wa'ulu ahlul buyutis salihah. Mereka adalah
orang-orang yang bermental rendah. Mereka dijadikan pemimpin oleh orang-orang bodoh untuk kepentingan mereka. Sedangkan al-wa'ul adalah orang-orang yang soleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, sebelum munculnya Dajjal terjadi tahun-tahun yang dipenuhi oleh banyak penipuan, dipenuhi oleh banyak kebohongan. Pada saat itu orang yang jujur didustakan, sebaliknya pendusta dibenarkan. Orang yang amanah dianggap berkhianat, sebaliknya pengkhianat diberi amanah. Sementara pada saat itu golongan Ruwaibidah banyak yang angkat bicara. Lalu ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapakah Ruwaibidah itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fuwaisiqu yatakallamu fi amril amah. Mereka adalah orang-orang fasik yang berbicara mengenai urusan umat. Suatu ketika ihwal Dajjal disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti daripada fitnah Dajjal. Dan tiada seorang pun yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan akan selamat pula darinya, dari Dajjal. Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil ataupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara penciptaan Adam hingga datangnya hari kiamat tidak ada perkara yang paling besar kecuali fitnah Dajjal. Orang yang selamat dari fitnah Dajjal adalah orang yang memiliki hakikat iman, sehingga ia dapat melihat dan membaca tulisan kafaro, kafir, pada jiddatnya Dajjal. Tetapi orang yang lemah iman, orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Tertulis di antara kedua matanya kafaro, kafir. Setiap mukmin bisa membacanya, yang dapat membaca maupun yang buta huruf. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam daripada fitnah Dajjal. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi kecuali untuk mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Saya adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir, dan tidak mustahil ia akan keluar pada masa kalian.